Selamat sore, jumpa kembali dengan saya, Apri, Kak Apri. Pada kali ini saya ingin menceritakan suatu pengalaman saya, perjumpaan saya, pendampingan saya dengan beberapa anak putri. Tidak semua dalam pendampingan itu memang berhasil dengan anak yang kemudian menjadi lebih baik menurut keinginan kita ya. Tapi banyak faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi putri ini ya, menjadi memang sangat sulit untuk coba untuk diluruskan versi kita. Saya mengenal beberapa anak putri sekitar umur antara 7 sampai 16 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Mereka adalah anak-anak yang kerjanya sehari-hari mengamen di bis antara jalur sekitar Kampung Melayu ke arah Bekasi ya. Dan sebagian lagi mereka juga mengamen di kereta, di KRL. Pada saat itu kan KRL tidak seperti sekarang ya. Cukup lumayan ya, ada sekitar 10 atau 12 anak saya mendampingi anak-anak putri itu. Tapi anak-anak ini memang sangat sulit karena banyak kendala yang memang harus diatasi ya. Karena anak-anak putri ini umumnya anak-anak yang berasal dari emang tempat-tempat yang kurang ya, anak kurang ya, dalam arti kata kurang mungkin sedikit tempat-tempat yang di gang-gang sempit gitulah. Mereka umumnya mengamen ya karena untuk mencari nafkah. Anak-anak ini bukan anak putri, umumnya bukan anak jalan lepas seperti anak-anak laki yang akhirnya saya tampung ya. Tapi mereka anak-anak yang ada orang tuanya, dengan orang tuanya, tapi mereka hidupnya mengamen. Mereka mencari nafkah, membantu keluarganya untuk menghidupi keluarganya. Beberapa anak saya coba dekati, bahkan sempat ya berapa lama bertahan dengan saya, ikut lalu sampai sekolah lah, sampai berjalannya waktu. Banyak kendala untuk anak-anak putri ini. Berjalannya waktu mereka dirusuh kadang oleh orang tuanya ya, tarik orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga gitu. Yang menyebabkan kadang mereka sekolah terganggu, harus juga mengamen atau apa. Yang lambat laun akhirnya kalah kembali karena tidak keluar dari lingkungannya, sekolahnya kalah. Rata-rata kalah kayak. Itu kendala pertama. Kendala keduanya ketika mereka mulai beranjak dewasa, anak-anak jalan yang putra ini yang memang kehidupannya memang bertahan di jalan itu suka menarik mereka untuk tetap bersama-sama mereka gitu. Karena kan memang di luar sana memang mereka kumpul-kumpul penuh kecuriaan, kebebasan yang memang bisa semaunya, yang mau apa tanpa ada larangan. Sementara kalau ikut dengan orang pasti kan kayak seperti ikut saya, pasti tetap hidup tuh ada aturannya ya, ada aturannya karena kita mau perbaiki anak untuk menjadi mereka menjadi lebih baik ya, lebih baik, jadi keluar dari kehidupannya. Jadi pola hidup yang kita tata itu kadang-kadang jadi kacau ketika gangguan itu pertama dari orang tua yang memang meminta anaknya untuk membantu cari nafkah, kedua dari anak-anak putra di jalanan yang memang menarik mereka untuk di jalan ya. Kadang-kadang mereka berhubungan dengan anak di jalan itu ya sebagai sepasangan lah. Jadi itulah kendalanya, beda dengan anak-anak yang mungkin yang ikut dengan saya terlepas dari memang orang tuanya, kadang dari daerah
mereka lebih bertahan, bisa diarahkan, bisa diajak sekolah, terutama emang anak pria lebih mudah lah. Berapa ada 1-2 anak putri yang bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kesananya tetap akhirnya lepas juga gitu, lepas juga kembali ke itu karena komunitasnya, karena mereka ya itu karena ada orang tua ya, mereka tetap karena kembali ke orang tua, ketemu lagi teman di jalan lagi seperti itu. Jadi untuk bertahan menjadi keluar dari situasi mereka emang sulit, sangat sulit untuk anak-anak putri ini. Bahkan beberapa anak yang lepas dari saya, ketika mereka putus sekolah kembali ke jalan, beberapa kali saya mendapati mereka ketika mereka udah mulai remaja ya, umur 15 ke atas tuh, agak terlibat dengan semacam prostitusi di jalan ya. Mereka entah dari mana, mereka tiba-tiba mereka ada di suatu tempat, mau berkumpul situ, lalu menunggu. Pernah saya 1-2 kali coba, karena penasaran, saya coba samperin mereka itu, mereka yang emang terjun ke dunia itu jadinya gitu, ke dunia itu. Yang saya lihat memang anak-anak kecil ini ya, yang datang tuh ya om-om bermobil gitu, bermobil. Pernah juga saya tarik lagi ke mereka, saya ajak kembali untuk ayolah keluar dari ini. Tapi jawaban mereka udah terlanjur kak, saya udah terlanjur begini. Ya saya hanya menawarkan saja, menawarkan untuk keluar dari situasi mereka. Tapi memang sulit ya, antarinya mereka mengamen atau menyapu kereta atau apa. Banyak yang akhirnya kembali ke jalannya. Saya hanya kembali ke jalan, lalu ya itu, entah kebutuhan, entah kesenangan, entah akhirnya terjerumus suatu, itulah kehidupan di jalan, kehidupan jalan untuk remaja putri atau anak putri yang memang sulit. Dan sekarang kalau sekarang saya tahu mereka, ya mereka sekarang yang sudah dewasa, saya lihat hidupnya lebih baik sih. Tapi ya mereka dengan suami-suami yang memang bekas dari jalanan juga dulunya. Beberapa anak tuh berkeluarga setelah itu ya, karena usianya udah mungkin 20 lebih sekarang ya. Mereka berkeluarga ya dengan orang-orang yang memang dari sekelasnya lah. Karena memang tidak keluar dari situasi mereka. Ya mudah-mudahan kita punya anak lagi nanti tidak jadi seperti mereka itu. Seperti mereka tidak memanfaatkan anak-anaknya lagi ini untuk seperti mereka dimanfaatkan orang tuanya untuk mencari nafkah. Saya berharap anak mereka belajar dari saya untuk tidak ketika nanti anaknya mulai gede, tidak memperdayakan anaknya untuk ada di jalanan gitu. Supaya mereka bisa melihat ada sedikit yang diambil dari pelajaran bahwa anak itu memang tidak baik dikaryakan untuk seperti, karena nantinya akan menjadi seperti mereka juga. Ya, kehidupan tanpa pendidikan yang baik. Mungkin karena saya berhubungan dengan anak-anak ini, ya pasti mereka juga mendengar apa yang saya omongkan saat ini. Mereka berkawan baik di Facebook saya atau di WhatsApp, jadi mereka tahu apa yang saya omongkan ini, yang saya maksud mereka. Mudah-mudahan mereka tidak tersinggung dengan hal seperti ini, karena memang kenyataan yang memang seperti itu yang terjadi dengan ketika saya mendampingi anak-anak putri ya, anak putri yang kehidupannya memang sulit juga ya. Jadi itulah pengalaman saya dengan anak putri ini. Saya tidak bisa menampilkan fotonya mereka ya, karena nanti pasti mereka melihat juga itu saya itu katanya ya. Jadi sekian gitu cerita tentang pendampingan saya dengan anak putri yang memang lebih sulit daripada mendampingi anak-anak yang
putra ya, untuk menjalani kehidupannya, karena pilihan mereka lebih arahnya ke kiri daripada ke kanan. Terima kasih atas semuanya ini, semoga bisa mengerti apa yang saya maksudkan ini. Saya tidak bisa bercerita lebih banyak lagi. Wassalam.